Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, setelah Ars Egghead berakhir pada chapter 1122 kemarin, ada beberapa informasi penting yang akan kita dapatkan terkait kelanjutan petualangan kelompok bajak laut topi jerami yang akan segera memasuki Ars Elbaf. Nah, tentunya sebelum memasuki Ars Elbaf, jika kita melihat pola yang selalu diberikan oleh Oda Sensei, kita akan mendapatkan sebuah post Ars, di mana post Ars ini merupakan sebuah Ars transisi sebelum memasuki Ars inti, yaitu Ars Elbaf. Tentunya kalian semua para fan One Piece pasti sudah paham betul, di Ars transisi ini Oda Sensei sering sekali memberikan petunjuk ataupun informasi penting terkait apa yang akan terjadi ke depannya di dunia One Piece. Itu sebabnya saat ini kelompok bajak laut topi jerami yang sedang berlayar menuju ke Pulau Elbaf pasti akan mendapatkan berita besar yang belum mereka dengar sebelumnya, di mana salah satunya adalah mengenai insiden pertarungan yang terjadi di Pulau Hachinosu yang melibatkan organisasi SWORD dan kelompok bajak laut Kurohige. Jelas hal ini pun menimbulkan sebuah pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece. Lalu langkah apa yang akan diambil oleh kelompok bajak laut topi jerami ke depannya setelah mereka membaca berita besar yang terjadi di dunia One Piece? Oke, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama semua. One Piece chapter 1123 kali ini diawali dengan memperlihatkan kelompok bajak laut topi jerami yang perlahan-lahan mulai menjauh dari Pulau Egghead. Nah, di momen ini kita juga diperlihatkan beberapa angkatan laut yang sudah tidak berdaya setelah sebelumnya terkena efek Hosoku Haki milik Joy Boy yang dilepaskan oleh robot kuno. Yap, menariknya, para angkatan laut ini terlihat pasrah ketika melihat kelompok bajak laut topi jerami dan bajak laut raksasa pergi menjauh dari Pulau Egghead. Di sisi lain, kita juga melihat Gorosei Saturnus yang menerima panggilan dari Gorosei yang lainnya yang ada di Merijoa. Nah, dalam perbincangan tersebut, Gorosei Nusjuro mengatakan bahwa dia tidak menyangka jika robot kuno tersebut masih menyimpan kekuatan haki milik Joy Boy. Di sisi lain, Gorosei Warkuri juga mengatakan bahwa saat ini pemerintah dunia dan angkatan laut sudah tidak punya pilihan lagi selain menarik semua kekuatan tempur mereka yang ada di Pulau Egghead. Sementara Gorosei Saturnus mengatakan bahwa dirinya berniat untuk mencari keberadaan Vega Pangyok dan memastikan apakah energi Mother Flame yang ada di Pulau Egghead masih aman atau tidak, dan berencana untuk membawanya sebagai energi untuk membangkitkan senjata kuno. Nah, menariknya saat Gorosei Saturnus mengatakan hal ini, kita diperlihatkan sosok Im-sama yang sedang berada di sebuah ruangan bersama dengan seseorang yang sebelumnya telah memanggilnya. Yap, belum diketahui pasti apa ruangan ini, namun yang jelas ruangan ini baru pertama kalinya diperlihatkan sejak kemunculan Im-sama dalam cerita One Piece. Scene pun kemudian berganti dan membawa kita kembali ke dekat perairan Pulau Egghead. Nah, di sini kita bisa melihat bajak laut topi jerami dan bajak laut raksasa mendapatkan kabar bahwa pahlawan angkatan laut yaitu Monkey D. Garp telah berhasil dikalahkan oleh kelompok bajak laut Kurohige di Pulau Hachinosu. Yap, menariknya dalam headline berita tersebut dikatakan bahwa Aokiji Guzan lah yang telah berhasil mengalahkan Garp. Jelas hal ini pun membuat Luffy sangat terkejut dan tidak menyangka jika Aokiji Guzan akan menjadi dalang kekalahan kakeknya tersebut. Namun di sisi lain, Luffy tetap yakin jika kakeknya tidak akan mungkin kalah. Sehingga Luffy pun meminta kepada rekan-rekannya untuk tidak memikirkan hal tersebut dan tetap fokus pada tujuannya ke Pulau Elbaf. Sementara itu, kita juga bisa melihat ekspresi Robin yang tampak kaget saat mengetahui bahwa Aokiji Guzan benar-benar bergabung dengan kelompok bajak laut Kurohige. Scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke Pulau Hachinosu. Yap, di sini kita bisa melihat Aokiji Guzan yang tampak merenung dan terbayang-bayang perkataan dari Monkey D. Garp yang mengatakan bahwa keadilan pasti akan menang.
Nah, tepat di momen ini juga, tiba-tiba Kuzan dikejutkan dengan kemunculan Katarina Devon, Van Augur, dan Karibo. Sementara di sisi lain, Karibo yang juga melihat Kuzan pun tampak terkejut bahwa Kuzan benar-benar bergabung dengan kelompok bajak laut Kurohige. Karibo kemudian bertanya kepada Kuzan, apakah kau benar-benar telah keluar dari angkatan laut? Namun, Kuzan tidak merespon pertanyaan dari Karibo tersebut, dan justru Kurohige lah yang langsung menarik Karibo dengan kekuatan buah iblis Yami Yaminomi dan menyuruhnya untuk tidak basa-basi lagi. Jelas hal ini pun membuat Karibo ketakutan dan terlihat panik saat berhadapan langsung dengan Kurohige. Sehingga Karibo pun langsung mengatakan bahwa dirinya mengetahui informasi penting terkait keberadaan dua senjata kuno, yaitu Poseidon dan juga Pluton. Nah, dalam sebuah halaman ganda, kita diperlihatkan reaksi dari kelompok bajak laut Kurohige. Mereka yang awalnya tidak peduli dengan Karibo, kemudian terlihat serius dan menatap ke arah Karibo, termasuk Aokiji Kuzan. Yap, di momen ini kita juga bisa melihat reaksi dari Kurohige yang tertawa sambil mengatakan, apa kau tahu bagaimana dahsyatnya kekuatan buah iblis Gura-Gura Nomi? Jika kau memberikan informasi palsu, maka kekuatan ini akan melayang tepat di wajahmu dan menghancurkanmu. Setelah itu di akhir chapter, Karibo kemudian mengatakan semua informasi yang dia ketahui tentang dua senjata kuno tersebut. Karibo juga menegaskan bahwa kelompok bajak laut topi jerami akan menjadi pesaing terberat bagi kelompok bajak laut Kurohige karena mereka juga telah mengetahui tentang dua senjata kuno tersebut. Karibo juga menjelaskan setelah meninggalkan negeri Wano, awalnya kelompok bajak laut topi jerami akan pergi menuju ke Pulau Elbaf. Namun karena ketika itu mereka tiba-tiba dihadapkan dengan sebuah ombak besar, mereka pun akhirnya terdampar di Pulau Egghead. Karibo juga menyimpulkan tujuan kelompok bajak laut topi jerami ke Pulau Elbaf adalah untuk mencari keberadaan Rod Poneglyph terakhir karena mereka sudah memiliki 3 salinan Rod Poneglyph. Jelas mendengar hal tersebut, tiba-tiba di dalam hatinya, Kuzan mengatakan, sepertinya aku harus pergi ke Pulau Elbaf. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Kurohige yang memerintahkan anggota bajak lautnya untuk memastikan apa yang dikatakan oleh Karibo memang benar, serta memerintahkan kepada Kuzan, Shiryu, dan Vasco untuk pergi menuju ke Pulau Elbaf untuk memastikan apakah di Pulau Elbaf terdapat Rod Poneglyph terakhir atau tidak. Yap, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Secara tidak langsung, akhirnya Luffy benar-benar akan bertemu dengan Kuzan. Sehingga Luffy pun akan memastikan kebenaran berita tentang kekalahan kakeknya oleh kelompok bajak laut Kurohige. Nah, itu tadi merupakan analisa dan prediksi apa yang akan terjadi di chapter 1123 nantinya. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan komentar kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.